hasil utamanya yaitu adalah padi sebagai makanan pokok, lalu rempah-rempah yang lainnya. Terus jalur transportasi barang yaitu ada di Sungai Bengawan Solo. Lalu sudah ada sistem irigasi, yaitu ada alir saluran air, lalu ada bendungan kecil. Terus ada pajak kerajaan dan tanah simak. Tanah simak itu nggak ada, di tanahnya nggak ada pajak sebagai berbalas budi. Ini kehidupan sosialnya. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Mataram kuno sudah mengenal sistem stratifikasi sosial. Ada pembagian golongan Brahmana, ada pembagian golongan. Yang pertama ada Brahmana, kedua Ksatria, ketiga Waisya, dan yang keempat Sudra. Brahmana itu golongan untuk para pendeta, kalau Ksatria itu untuk bangsawan dan raja-raja. Lalu Waisya itu buat pedagang-pedagang, dan Sudra itu untuk rakyat jelata. Aktivitas masyarakat beragam. Ada yang berdagang, terus ada yang bertani, dan ada pengrajin juga. Dinasti Syailendra itu beragama Buddha Mahayana, dan dia berdampingan hidup dengan Hindu. Ini deh Sanjaya, Mangsa Sanjaya yang beragama Hindu Siwa. Dari situ kita bisa melihat bahwa waktu itu toleransi sudah mulai berkembang. Terus lalu ada bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan itu ada bahasa Jawa kuno, yaitu bahasa Sanskerta, dan bahasa Pallawa. Ya. Lanjut. Dalam bidang kebudayaan, dinasti Syailendra mencapai puncak kejayaan. Di salah satunya peninggalan terbesarnya itu adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun sekitar abad ke-8 sampai abad ke-9. Merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Menceritakan tentang kisah ajaran Buddha dan menceritakan kehidupan sosial juga yang saat itu. Selain Candi Borobudur, ada candi yang lainnya juga. Selanjutnya ada bukti keberadaan kerajaan. Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Syailendra di Magelang, Jawa Tengah. Terus candi ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia yang berbentuk seperti piramida bertingkat. Selanjutnya menggambarkan ajaran Buddha dan kehidupan masyarakat masa itu. Borobudur menjadi kemajuan arsitektur seni pada masa Mataram kuno.
Selanjutnya ada Candi Kalasan. Candi Kalasan adalah Candi Buddha abad ke-8 yang terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Candi ini merupakan candi Buddha kedua di Yogyakarta. Namun atas titah Rakai Panangkaran untuk memuja Dewi Tara dan para pendeta Buddha sebagaimana tertulis dalam prasasti Kalasan tahun 778 Masehi. Selanjutnya ada Candi Sewu. Candi Sewu adalah kompleks candi Buddha terbesar di Indonesia, dibangun abad ke-8 Kerajaan Mataram kuno dan terletak di dekat Candi Prambanan di Klaten, Jawa Tengah. Selanjutnya ada prasasti Aninji. Prasasti Aninji ditemukan di Blitar, Jawa Timur dari masa Kerajaan Mataram kuno yang berisi tentang pembuatan saluran air Haringing untuk mengairi sawah rakyat. Prasasti ini menunjukkan kemajuan sistem irigasi dan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. Sejarah prasasti Kalasan ditemukan di Yogyakarta pada tahun 778 Masehi yang menceritakan pendirian bangun suci untuk Dewi Tara. Untuk keperluan pemeliharaannya, desa Kalasan dijadikan simak bangunan suci Dewi Tara. Ini diunifikasi sebagai Candi Kalasan sekarang. Prasasti Soejomerto ditemukan di desa Soejomerto, Jawa Tengah, dan diperkirakan berasal dari abad akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8 Masehi. Seperti ini ditulis dalam aksara Kawi dan bahasa Melayu kuno dan berisi silsilah Dabuka Syailendra serta keluarganya yang merupakan cikal bapa raja-raja Syailendra. Selanjutnya ada penyebab utama menurutnya dinasti Syailendra di Jawa Tengah. Konflik penyebabnya adalah konflik internal dan perebutan kekuasaan dengan dinasti Sanjaya. Meskipun perkawinan politik ada, ketegangan di dalam dua dinasti ini tetap ada yang memuncak dalam konflik bersenjata. Dinasti Syailendra yang diwakili oleh para putra dewa akhirnya dikalahkan oleh dinasti Sanjaya yang diwakili oleh Rakai Tingkatan. Kekalahan ini memaksa